Dua CEO cantik tertawa meremehkan OB karena dianggap ceroboh dan merusak operasi penting. Tapi mereka tak tahu, kesalahan itu justru menyelamatkan nyawa seorang investor asing bernilai triliunan rupiah. Siapa sebenarnya OB tampan ini? Kenapa seorang investor luar negeri membelanya habis-habisan? Cerita ini bikin merinding. Absen kota kalian di komentar. Yang nonton dari Surabaya, Bandung, Medan, atau luar negeri? Tulis nama kota kalian dan mari kita mulai kisah mengejutkan ini. Jam menunjukkan pukul 6.42 pagi ketika Rehan mengayuh sepedanya memasuki area parkir belakang rumah sakit. Meski statusnya hanya sebagai OB, ia selalu datang lebih awal, bahkan sebelum petugas jaga malam selesai berbenah. Seragam kerjanya sudah bersih dan disetrika rapi, tapi sepatu kanvasnya yang lusuh dan ransel tua di punggung membuatnya tampak tak berbeda dari tukang antar galon. Dengan langkah sigap, Rehan menyusuri lorong demi lorong, membawa keranjang alat kebersihan. Matanya jeli memperhatikan setiap sisi dinding dan lantai. Ia tahu hari ini akan ada operasi besar. Dua CEO, Clara dan Sania, telah mengumumkan jadwal operasi VIP untuk pasien penting dari luar negeri. Semua staf diberi peringatan agar tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Rehan mencatatnya dalam hati. Ia tidak ingin jadi masalah. Tapi takdir berkata lain. Saat mengepel area luar ruang operasi utama, Rehan mendengar suara desisan aneh dari ventilasi kecil di bawah meja logistik. Ia jongkok, menyipitkan mata, dan mencoba mendekat. Bau aneh menyeruak, campuran zat kimia menyengat. Seperti ada kebocoran gas. Namun sebelum sempat memastikan, kakinya menyenggol botol cairan pembersih berlabel alkohol teknis yang ia letakkan di samping. Botol itu tergelincir, pecah di lantai marmer, dan isinya menyebar ke seluruh permukaan. Sensor otomatis mendeteksi perubahan kadar uap di ruangan dan mengirim sinyal ke sistem kontrol utama. Ting-ting. Alarm sistem operasi terdeteksi. Kode 32. Ventilasi terkontaminasi. Seketika, lampu indikator ruang operasi berkedip merah. Pintu steril tertutup otomatis. Semua proses persiapan dihentikan. Tim medis yang sudah bersiap dengan jas hijau terkejut. Sania yang memimpin tim dokter langsung memerintahkan evakuasi ruangan. Clara dari balik kaca observasi menatap penuh bingung dan amarah. Rehan berdiri kaku. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat. Semua mata mengarah padanya. Ia tahu, ia yang menjatuhkan botol itu. Ia yang memicu alarm. Ia yang membuat operasi dibatalkan. "Kamu ngapain di situ?" bentak salah satu suster dengan nada panik. "Maaf, aku dengar suara aneh. Aku kira ada sesuatu di ventilasi." Jawab Rehan terbata. Matanya menatap lantai. Ia mencoba menjelaskan, tapi tidak ada yang mendengarkan. Dalam sekejap, ia menjadi pusat masalah. Perawat mulai berbisik. Teknisi alat medis mulai mencatat laporan. Beberapa dari mereka bahkan merekam kejadian itu dengan ponsel. Rehan hanya bisa berdiri di tengah kekacauan yang ia ciptakan. Tak satu pun dari mereka bertanya, "Apa yang sebenarnya kamu lihat? Apa kamu mencium sesuatu?" Semua hanya melihat OB ceroboh. Tak lama kemudian, dua suara hak tinggi menghentak koridor. Clara dan Sania muncul bersamaan. Keduanya masih mengenakan jas putih elegan. Wajah mereka menegang. Wajah Clara penuh penilaian. Wajah Sania menyimpan ledakan emosi yang hampir meledak. "Kamu tahu berapa nilai kontrak hari ini?" Suara Sania melengking. "Pasien itu datang jauh-jauh dari Jepang. Kamu pikir ini hanya soal ngepel lantai?" Sambung Clara. Nada bicaranya tajam bak pisau kaca. Rehan tidak menjawab. Dalam diamnya, ia menyimpan kegelisahan yang tidak bisa diucapkan. Ia yakin ada yang salah dengan ventilasi itu. Ia mencium bau aneh sebelum botol terjatuh. Tapi siapa yang akan percaya pada OB? Bahkan ketika kebenaran ada di depan mata, suara dari bawah terlalu lemah untuk terdengar di atas. Ia kembali ke ruang cleaning service sore itu dalam diam. Tangannya masih bergetar saat menyimpan kain pel dan botol kosong. Suara tawa sinis suster di lorong belakang masih terngiang di telinganya.
Tampan-tampan cuma OB. Gaya doang, kerjaannya bikin kacau. Ia menghela napas panjang. Tapi bukan napas menyerah. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda. Bukan kesedihan. Bukan amarah. Tapi seperti kesiapan. Kesiapan menghadapi apapun yang akan terjadi setelah ini. Dan saat matahari mulai turun di balik jendela panjang koridor rumah sakit, sebuah langkah kaki perlahan berjalan menghampiri ruang direksi. Seorang pria asing dengan jas abu muda dan koper kulit hitam masuk ke dalam gedung, bertanya pada resepsionis. Saya mencari seseorang bernama Rehan. Suasana ruang rapat lantai 7 berubah tegang sejak nama Rehan disebut dalam daftar hadir mendadak. Biasanya, ruang itu hanya diperuntukkan bagi jajaran direksi, tim strategis, dan tamu dari luar negeri. Tapi pagi itu, Clara dan Sania secara eksplisit meminta OB bernama Rehan untuk hadir, bukan lewat perantara, bukan lewat perwakilan HRD, melainkan langsung di hadapan semua pihak. Rehan melangkah masuk dengan pakaian kerjanya yang masih menyisakan bekas pel kering di ujung lengan. Ia tampak ragu saat membuka pintu. Suara langkahnya terasa terlalu keras di atas lantai marmer mengkilap. Di dalam, sudah duduk puluhan orang, kepala departemen, legal, keuangan, dan beberapa staf senior. Tapi semua mata tertuju padanya. Bukan karena kagum. Bukan karena penasaran. Tapi karena ingin tahu seperti apa rupa pria yang dianggap penyebab kekacauan internasional. Clara duduk bersandar dengan kedua tangan disilangkan. Sania, berdiri di depan whiteboard, masih mengenakan heels merah darah dan blazer putih yang mencolok. Tanpa aba-aba, ia langsung menunjuk layar presentasi berisi cuplikan rekaman dari kamera CCTV. Potongan video yang diputar berulang-ulang menunjukkan momen ketika botol cairan pembersih jatuh dari tangan Rehan dan menyebar ke lantai steril. "Tolong semua perhatikan," ujar Sania datar, tapi nadanya mengiris. "Inilah momen ketika satu langkah ceroboh bisa membuat seluruh kredibilitas kita hancur. Hanya karena satu orang." Beberapa peserta rapat menunduk. Beberapa menghela napas. Rehan hanya berdiri di sudut ruangan. Tidak diberi kursi. Tidak diberi kesempatan bicara. Clara ikut angkat suara. "Kamu tahu berapa kerugian hari ini, Rehan? 600 juta rupiah hanya dari satu jadwal yang dibatalkan. Belum termasuk potensi kehilangan investor dari Tokyo Medical Trust. Dan kamu berdiri di sana, diam, tanpa rasa bersalah." Rehan menunduk. Bukan karena takut, tapi karena tahu, tidak ada ruang untuk penjelasan dalam forum yang sudah memutuskan siapa tertuduh. Sania melangkah mendekat. Tumit sepatunya berdentam seperti palu hakim. "Kamu tampan, Rehan. Aku akui. Tapi sayang sekali, ketampanan itu tidak menyelamatkan perusahaan dari malu internasional." Tawa kecil terdengar dari ujung meja. Seseorang tertawa sambil menutup mulut. Clara mengikutinya dengan senyum menyudut. "Kita bisa pasang fotonya di iklan pembersih lantai. Judulnya, 'Satu Tetes Menyapu Harapan.'" Ruang rapat dipenuhi tawa kecil yang pahit. Tawa para elit yang lupa bahwa manusia di hadapan mereka punya hati yang mungkin sedang remuk. Rehan masih diam. Tapi rahangnya mengencang. Ia memandangi lantai, bukan karena malu, tapi karena sedang menahan gejolak batin yang sulit diterjemahkan dalam kata. "Apakah saya boleh bicara sedikit, Bu?" Akhirnya ia bersuara, pelan tapi tegas. Semua hening. Sania menatapnya seperti melihat burung pipit berani mencicit di depan singa. "Kamu pikir kamu siapa?" Suaranya tajam. "Ini bukan ruang karaoke. Ini forum bisnis. Dan kamu hanya OB." "OB?" Kata itu menggema. "OB. Seolah itu hinaan." Clara menambahkan, "Kami yang bangun rumah sakit ini dari nol. Kami yang berdarah-darah mempertahankan reputasi. Dan kamu, hanya seorang tukang pel, seenaknya merusak semuanya." Ucapan itu menusuk lebih dalam dari pisau. Tapi Rehan tidak melawan. Ia hanya menarik napas, menatap lurus ke arah mereka, dan berkata dengan suara lirih namun jelas. "Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya mendengar desisan aneh dari ventilasi sebelum insiden itu terjadi.
Saya mencoba memeriksa karena saya khawatir. Clara mendecak. Sania menertawakan pernyataan itu. Ventilasi? Kamu pikir kamu insinyur? Rehan tidak menjawab. Hanya menunduk sekali lagi. Tapi wajahnya menyimpan sesuatu yang belum dimengerti siapapun di ruangan itu. Sesuatu yang lebih besar dari status OB atau kelalaian operasional. Sania menutup rapat dengan satu kalimat dingin. Mulai besok, kamu tidak lagi diperkenankan berada di area operasi. Kamu tetap boleh bekerja, tapi hanya di area non-medis. Pahami tempatmu. Rehan membungkuk sopan. Matanya sedikit berkaca. Tapi bukan karena takut kehilangan pekerjaan. Bukan juga karena dihina. Ia sedih karena semua ini bukan tentang harga dirinya, tapi tentang kebenaran yang terkubur oleh gengsi. Ia melangkah keluar ruangan. Lorong terasa panjang dan sunyi. Suara tawa sinis masih terdengar samar dari balik pintu. Dan saat ia melewati lobi utama, matanya tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria asing berpakaian rapi yang baru datang dari arah luar. Pria itu menatapnya dengan ekspresi heran, seolah mengenal wajahnya. Rehan hanya menunduk. Lagi-lagi menunduk. Tapi ia tak tahu, dalam waktu dekat, wajah itulah yang akan mengubah segalanya. Nama Rehan mendadak jadi bahan bisik-bisik di kalangan karyawan. Belum genap 2 minggu ia bekerja, tapi insiden pembatalan operasi besar menjadikannya sorotan utama. Suster-suster muda yang sebelumnya memuji wajahnya kini malah ikut tertawa saat membicarakannya di pantry. Sayangnya, mukanya doang yang nyenengin, tapi nggak bisa bedain pel lantai sama alat medis. Coba kalau dia diam aja di lorong, jadi pajangan pun udah cukup. Komentar sinis itu menyayat diam-diam. Tapi Rehan tetap melakukan tugasnya, mengelap kaca, menyapu lorong, mengganti galon, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di balik ketenangannya, hatinya berkecamuk. Bukan karena malu, tapi karena kecewa. Ia tahu ada sesuatu yang janggal saat itu. Ia tahu tindakan kecilnya bukan sekadar ceroboh, tapi naluri dari pengalaman lama yang ia simpan rapat-rapat. Tidak banyak yang tahu, Rehan adalah lulusan teknik elektro dari Jepang, dengan spesialisasi sistem pendingin dan keamanan rumah sakit. Ia pernah magang di Osaka General Hospital dan bekerja selama hampir 3 tahun di perusahaan alat medis. Tapi semua itu seperti lenyap begitu saja ketika ia memilih pulang ke Indonesia dan mendaftar sebagai OB lewat agen outsourcing. Loh, Mas Rehan, lulusan luar negeri kok mau jadi OB sih? Tanya Pak Satpam tua suatu malam. Rehan hanya tersenyum kecil. Kadang, kita harus mundur jauh, buat loncat lebih tinggi. Jawaban itu disimpan sendiri oleh Satpam itu. Tak ada yang tahu alasan Rehan hidup sederhana, tinggal di kontrakan sempit, makan mie instan hampir tiap malam. Padahal ia fasih berbahasa Jepang dan pernah berdiri satu tim dengan ahli teknik dari Jerman. Ia menyembunyikan semua itu bukan karena takut, tapi karena sedang mengamati. Diam-diam, tanpa sorotan. Dan diam-diam pula, ada seorang staf administrasi bernama Alin yang mulai curiga dengan latar belakang Rehan. Alin, wanita berusia 32 tahun, kepala divisi manajemen dokumen, pertama kali memperhatikan kejanggalan Rehan saat pria itu memperbaiki printer rusak di pantry dengan keahlian yang melebihi teknisi. Mas Rehan, kau tahu cara reset manual? Tanya Alin waktu itu, terkejut. Dulu pernah ikut pelatihan kecil, Mbak. Jawab Rehan, merendah. Tapi Alin tak puas. Ia mulai menelusuri data internal. Dan betapa kagetnya ia saat menemukan nama Rehan Mahendra muncul dalam daftar peserta seminar internasional di Tokyo 5 tahun lalu, berdampingan dengan nama-nama profesor dari universitas bergengsi. Lebih mengejutkan lagi, email lamanya terdaftar di sistem perusahaan alat kesehatan global, U Medical Solutions. Alin menahan informasi itu untuk dirinya sendiri. Ia tahu, Rehan tidak akan senang jika ia membocorkan semuanya. Tapi rasa ingin tahunya makin besar. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Rehan di rumah sakit. Caranya mengamati alat sterilisasi. Cara dia mengoreksi posisi tabung oksigen. Semua bukan kebiasaan OB biasa. Sementara itu, di tempat lain, pria asing yang sempat melihat Rehan di lobi sedang berbicara dengan HRD.
Namanya Emer Tobias, investor medis asal Jepang. Ia sedang mempertimbangkan kerjasama investasi dengan klinik milik Clara dan Sania. Tapi alih-alih langsung masuk rapat, ia justru menanyakan satu nama. I'm looking for Rehan Mahendra. He used to work with our Osaka facility. We lost contact. Staf HRD mengerutkan dahi. Maaf, Bapak maksud Rehan? OB kami. Tobias terdiam sejenak. OB, it can't be. Ia langsung membuka ponselnya, menunjukkan foto lama. Rehan, mengenakan jas laboratorium putih, berdiri berdampingan dengan dua teknisi Jepang, tersenyum di depan alat deteksi kebocoran gas model terbaru. Foto yang tak mungkin bisa dipalsukan. Sementara di kantin belakang, Rehan sedang mencuci gelas plastik bekas kopi rapat direksi, sambil mendengar desas-desus bahwa kontrak kerjanya akan dievaluasi. Tapi bukan itu yang mengganggu pikirannya. Ia lebih terpukul oleh fakta bahwa upayanya menyelamatkan sistem sirkulasi justru dianggap sebagai kesalahan fatal. Ia mengusap wajahnya yang lelah. Sorot matanya kosong, tapi dalam. Di dalam benaknya, ada suara dari masa lalu, suara ibunya sebelum wafat, saat ia ingin berhenti dari karirnya di Jepang dan pulang ke Indonesia. Kalau kau mau berubahin sistem, jangan dari atas. Turunlah ke bawah. Rasakan sendiri getirnya. Baru nanti, kau bisa bicara. Malam itu, ia menatap langit dari atap parkiran belakang. Jakarta gemerlap, tapi asing. Ia merasa sendiri. Tapi justru dalam kesendirian itu, keyakinannya makin kuat. Ia tidak akan pergi sebelum waktunya. Dan jika memang benar jalan hidup membawanya kembali ke pusat perhatian, bukan karena ingin tenar, tapi karena ingin merubah hal yang lebih besar. Hari itu matahari belum tinggi, tapi suasana rumah sakit sudah memanas. Sebuah video berdurasi 47 detik tersebar luas di grup WhatsApp internal, lalu merambat ke Instagram story salah satu suster muda, dan hanya butuh waktu 1 jam untuk menjalar ke Twitter. Potongan rekaman itu menampilkan momen Rehan menjatuhkan botol cairan pembersih, suara alarm berbunyi, serta wajah tegang tim medis yang terpaksa membatalkan operasi penting. Tanpa narasi yang jelas, tanpa konteks, video itu dipenuhi caption menyudutkan. Gara-gara OB ceroboh, operasi pasien luar negeri gagal total. Malu banget. CEO-nya cantik, staf OB-nya malah sok pahlawan. Ngapain deket-deket ruang steril? Hujatan pun membanjiri komentar. Netizen cepat menghakimi. Wajah Rehan dipotret dari video, diburamkan setengah hati, lalu dijadikan meme. Banyak yang menertawakannya. Sebagian menuntut rumah sakit minta maaf secara terbuka. Namun dalam badai hinaan itu, satu akun Twitter berbahasa Jepang ikut membalas salah satu video viral tersebut. Pasien kami seharusnya menjalani operasi hari itu. Tapi pembatalan mendadak justru menyelamatkan nyawanya. Kami bersyukur sistem rumah sakit kalian bekerja. Komentar itu sempat diabaikan. Banyak yang menganggapnya fake. Tapi tak lama kemudian, akun resmi Tokyo Medical Trust memposting pernyataan resmi dalam bahasa Inggris dan Jepang. We appreciated the quick response of your hospital. Thanks to an unexpected ventilation alert, our patient was able to receive a safer second opinion. Gratitude to your team, especially the staff who triggered the safety alarm. Sontak suasana media sosial berubah. Banyak yang mulai bertanya, siapa sebenarnya staf yang dimaksud? Apa benar alarm itu aktif karena sistem yang sensitif, bukan karena kesalahan? Dan yang paling mengejutkan, salah satu netizen menemukan cuplikan dokumentasi seminar medis internasional di Tokyo tahun 2018. Di barisan ketiga dari foto itu, berdiri seorang pria muda berkacamata, mengenakan jas putih. Namanya tercetak jelas di bawah. Rehan Mahendra, U Medical Engineering Asia. Postingan itu langsung viral. Warganet mulai menyerang balik pihak rumah sakit. Tagar Rehan Bukano biasa mendadak trending. Banyak yang menuntut klarifikasi dari pihak rumah sakit. Kenapa seseorang dengan latar belakang internasional bekerja sebagai OB, dan malah dihina di depan publik? Di dalam rumah sakit, suasana makin kacau. Clara dan Sania yang awalnya bersiap menyambut investor dari Jepang,
kini harus menghadapi tekanan dari media dan publik. Shania langsung menghubungi tim PR, memerintahkan mereka merilis pernyataan bahwa operasi gagal karena kendala teknis alat, dan bukan karena kecerobohan staf. Tapi semuanya terlambat. Video permintaan maaf Shania direkam dengan nada datar, dan malah menimbulkan kemarahan baru. Netizen menganggap permintaan maaf itu tidak tulus. Sementara Clara memilih diam, bersembunyi di ruang direksi, menolak menemui siapapun kecuali tim hukumnya. Di sisi lain rumah sakit, Rehan berdiri sendirian di belakang gedung, menghadap tempat parkir staf. Ia menggenggam ponselnya yang sudah penuh notifikasi. Pesan masuk dari nomor-nomor asing, termasuk dari jurnalis dan stasiun televisi. Tapi ia tak membalas satupun. Rehan tidak tertarik pada sorotan. Ia justru cemas. Ia tahu betul bahwa kebocoran ventilasi yang ia deteksi bukan hanya kecelakaan. Ada sesuatu yang lebih dalam. Tabung oksigen di dalam ruangan itu. Salah satu di antaranya memiliki tekanan abnormal. Ia pernah melihat pola yang sama saat bekerja di Osaka. Kerusakan pada katup tekanan yang nyaris tak terdeteksi, tapi berbahaya saat digunakan bersamaan dengan zat anestesi tertentu. Andai saat itu operasi tetap dilanjutkan, pasien bisa mengalami kerusakan otak permanen. Atau bahkan lebih buruk. Rehan menatap langit sore yang mulai mendung. Di kejauhan, suara sirine ambulans menggaung. Tapi pikirannya masih terpaku pada satu hal. Kenapa alat sesensitif itu bisa digunakan tanpa pemeriksaan ketat? Siapa yang mengesahkan penggunaannya? Dan kenapa ia yang mencoba menyelamatkan justru yang dihukum? Sementara itu, di ruang CEO, Shania melempar berkas ke meja. Siapa yang menyebar video CCTV itu? Kenapa nama Rehan ada di mana-mana sekarang? Clara berdiri membeku. Wajahnya tegang. Ia menatap layar laptop yang menampilkan berita utama hari itu. OB rumah sakit ternyata alumni Jepang. Dihina karena selamatkan pasien. Mereka tak siap menghadapi ini. Apalagi ketika sekretaris masuk terburu-buru dan berbisik. Maaf, Bu Clara. Ada tamu dari luar negeri. Namanya Emer Tobias. Katanya, ingin bertemu langsung dengan Rehan Mahendra. Ruang rapat utama di lantai 8 siang itu terasa lebih dingin dari biasanya. Tirai jendela ditutup rapat, dan AC dipasang maksimal seolah-olah bisa meredam kecanggungan yang menyesakan. Semua manajer divisi hadir. Clara duduk di ujung meja, riasannya tampak tergesa, sedangkan Shania mondar-mandir dengan langkah cepat. Sepatu haknya beradu dengan lantai kayu seperti denting ketegangan. Kenapa nama Rehan Mahendra bisa viral? Kenapa tak ada yang tahu dia punya latar belakang seperti itu? Bentak Shania ke arah HRD. Kepala HR hanya bisa tertunduk. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Dia masuk lewat outsourcing, Bu. CV-nya tidak menunjukkan riwayat pendidikannya. Dia tidak mencantumkan apapun selain pengalaman kerja kasar. Clara menimpuk dokumen ke meja. Ini bukan soal pengalaman. Ini soal reputasi. Kita sedang ditelanjangi publik. Layar proyektor menampilkan lini masa pemberitaan digital. Judul-judul utama menyala seperti luka. OB tampan selamatkan pasien VIP. CEO rumah sakit malu-maluin. Hina pahlawan diam-diam. Investor Jepang puji OB. Abaikan direksi. Rapat berubah menjadi sidang diam-diam. Tapi yang diadili bukan hanya Rehan. Yang benar-benar terancam adalah kursi kekuasaan dua CEO muda itu. Tak lama, pintu ruang rapat diketuk. Seorang staf keamanan masuk tergesa, membisikkan sesuatu ke telinga Clara. Ekspresi Clara berubah pucat. Shania menghentikan langkahnya. Apa katanya? Tanya Shania. Clara menjawab lirih. Emer Tobias sudah di lobi. Dan dia menolak bertemu siapapun kecuali Rehan. Ruang rapat mendadak sunyi. Tak ada yang berani menatap langsung ke arah dua CEO itu. Seperti ada gunung es yang mulai retak di bawah kaki mereka. Semua tahu, jika investor sebesar Tobias kehilangan kepercayaan, tak hanya saham yang anjlok, eksistensi perusahaan pun bisa runtuh dalam semalam. Salah satu komisaris senior angkat bicara. Saya rasa sudah waktunya kita meninjau ulang struktur manajemen. Ini bukan sekadar kesalahan komunikasi.
Ini blunder strategi. Sania menoleh tajam. Tapi pria parubaya itu melanjutkan dengan suara yang tetap tenang. Jika seseorang seperti Rehan bisa masuk tanpa kita kenali potensinya, maka ada sesuatu yang salah dalam sistem. Apalagi jika dia menjadi kunci yang menyelamatkan nyawa pasien dan kehormatan rumah sakit di mata dunia luar. Kalimat itu menghantam keras. Seketika, notifikasi masuk ke layar laptop salah satu manajer. Ia membacanya keras-keras. Break news. Emer Tobias menyatakan secara terbuka bahwa ia menghentikan sementara proses investasi sampai ada transparansi dari pihak direksi. Dalam pernyataannya, Tobias memuji keberanian staf operasional bernama Rehan Mahendra yang dinilai memiliki sensitivitas keamanan yang luar biasa. Sania terduduk lemas di kursinya. Clara menggenggam sisi meja hingga buku jarinya memutih. Sementara itu, di tempat berbeda, Rehan sedang duduk di ruang administrasi lantai dasar, mengenakan baju kerja abu-abu yang lusuh, dengan tangan masih memegang lap kering. Ia menolak 2 permintaan wawancara TV, dan justru sibuk membantu staf arsip menata dokumen yang berserakan sejak pagi. Mas Rehan, kamu tahu kamu sekarang viral? Orang-orang di luar nunggu pernyataanmu, loh? Ujar Alin, yang sejak pagi gelisah melihat suasana kantor. Rehan hanya menatapnya singkat. Saya nggak tertarik jadi bahan konten. Saya cuma mau kerja tenang. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Seorang staf direksi datang menghampirinya. Terengah. Mas Rehan. Pak Tobias nunggu Mas di lobi VIP. Beliau minta Mas temani rapat sore ini dengan para pemegang saham. Rehan mengerutkan alis. Saya? Ikut rapat direksi. Ya. Dan, beliau minta Mas jangan pakai seragam OB. Rehan menatap seragamnya sebentar, lalu menatap ke arah langit-langit. Di dalam matanya, ada keraguan dan kenangan. Kenangan ketika dulu ia berdiri di ruang rapat Tokyo, menjelaskan rancangan alat ventilasi bertekanan ganda di depan puluhan investor asing. Waktu itu ia yakin akan mengubah dunia medis. Tapi dunia tak seideal itu. Setelah tragedi keluarganya, ia memilih pergi, meninggalkan gelar dan posisi. Dan sekarang, ia kembali ke ruang yang hampir sama. Tapi bukan sebagai insinyur, bukan sebagai direktur, melainkan sebagai bukti bahwa kebenaran bisa tetap berdiri meski diinjak-injak. Lobi VIP lantai dasar rumah sakit itu biasanya hanya digunakan untuk menyambut pejabat Kementerian Kesehatan atau keluarga pejabat penting yang datang untuk kunjungan singkat. Tapi siang itu, suasananya berubah sunyi dan penuh tekanan. 4 orang dari tim protokol berdiri kaku di depan pintu kaca besar. Seorang pria asing berusia sekitar 60-an duduk tenang di sofa hitam dengan koper kulit berwarna coklat gelap di sampingnya. Wajahnya teduh tapi penuh wibawa. Rambut peraknya tersisir rapi ke belakang. Matanya tajam, meski bibirnya tersenyum. Pria itu adalah Emer Tobias Nakamura, salah satu pemilik saham terbesar di jaringan klinik swasta Jepang dan Singapura. Nama yang bisa membuat kursi direksi rumah sakit manapun goyah hanya dengan satu keputusan. Rehan melangkah masuk perlahan, masih dengan celana hitam dan kemeja putih sederhana yang baru ia pinjam dari staf bagian HR. Rambutnya disisir rapi, dan wajahnya tetap tenang, walau ada sedikit kegugupan di matanya. Tobias berdiri. Akhirnya aku bertemu kamu lagi, Rehan Mahendra. Ucapnya dalam bahasa Indonesia dengan logat Jepang yang halus. Sudah lama sejak kita bertemu di Osaka. Rehan tersenyum kecil dan membungkuk hormat. Senang bertemu kembali, Pak Tobias. Saya tak menyangka Bapak akan mengenali saya. Tobias tertawa pelan. Bagaimana mungkin saya lupa orang yang dulu membantu menyelamatkan sistem ventilasi rumah sakit kami di musim dingin terburuk? Mereka duduk. Tobias membuka koper dan mengeluarkan beberapa dokumen. Tapi bukan itu yang membuat Rehan tercekat, melainkan satu lembar foto lama yang ditunjukkan Tobias. Foto mereka berdua di ruang riset Osaka, berdiri di depan alat deteksi zat berbahaya pertama yang mereka uji coba bersama. Kau tahu kenapa aku kesini, Rehan? Tanya Tobias, menatapnya dalam-dalam. Untuk investasi, saya kira, jawab Rehan ragu. Investasi, ya, tapi bukan hanya uang.
Aku ingin menginvestasikan kepercayaan. Dan itu tak bisa diberikan pada orang yang hanya memakai dasi. Tapi pada orang yang paham makna risiko. Tobias bersandar ke belakang. Matanya menyipit. Aku melihat dari jauh. Tentang insiden itu. Tentang bagaimana mereka mempermalukanmu. Padahal kalau bukan karena tindakan refleksmu, mungkin pasienku sudah tidak bisa bicara lagi hari ini. Suasana jadi hening. Rehan menunduk. Saya hanya melakukan apa yang saya anggap benar. Dan karena itulah kamu berbeda, jawab Tobias lirih. Beberapa saat kemudian, mereka naik ke lantai 8, menuju ruang pertemuan khusus. Rehan diminta duduk di kursi di samping Tobias, kursi yang biasanya disediakan untuk mitra direktur. Ketika Clara dan Sania masuk, ekspresi mereka sulit ditebak. Senyum terpaksa merekah di wajah mereka, tapi sorot mata mereka dipenuhi kecemasan. Mereka tak mengira Rehan akan duduk sejajar, apalagi dalam forum yang dihadiri langsung oleh Tobias. Tobias berdiri. Saya akan bicara langsung. Saya masih mempertimbangkan kerjasama ini. Tapi saya ingin memastikan bahwa perusahaan ini dipimpin oleh orang-orang yang paham integritas, bukan sekadar penampilan. Clara mencoba menyela. Tentu saja kami menjunjung tinggi integritas. Mr. Tobias. Namun Rehan hanya staf operasional. Kami. Bukan lagi hanya staf operasional. Potong Tobias tegas. Suaranya dingin. Ia adalah saksi hidup bagaimana sistem kalian gagal deteksi bahaya. Ia menggunakan insting dan pengetahuan untuk menyelamatkan reputasi rumah sakit ini. Dan lebih penting lagi, menyelamatkan nyawa. Sania menggigit bibir bawahnya. Para manajer hanya menunduk. Tak berani menatap langsung ke arah Rehan. Suasana ruangan berubah seperti medan interogasi. Tapi yang duduk tenang, justru Rehan. Tobias membuka folder dokumen. Di dalam sini adalah revisi draft kerjasama antara jaringan rumah sakit saya dan pihak rumah sakit ini. Tapi saya menambahkan satu syarat baru. Semua orang menegang. Saya ingin ada keterlibatan aktif dari Rehan Mahendra dalam pengembangan sistem keamanan fasilitas rumah sakit ini. Bukan sebagai OB, tapi sebagai penasehat teknis utama. Hening. Kalimat itu mengguncang seluruh ruangan. Seolah ada yang menghantam dinding reputasi dua CEO dengan palu tak kasat mata. Clara berusaha tersenyum, walau wajahnya pucat. Tentu, kami bisa mempertimbangkan. Tapi Tobias mengangkat tangan. Ini bukan permintaan. Ini syarat mutlak. Ia lalu menoleh ke Rehan. Kau siap, Rehan? Rehan diam sejenak. Ia melirik ke arah Clara dan Sania, yang kini menunduk dalam diam. Lalu ia kembali menatap Tobias. Kalau saya boleh jujur, Pak, saya tak tertarik naik jabatan, apalagi balas dendam. Tapi kalau kehadiran saya bisa membuat sistem ini jadi lebih aman untuk pasien, maka saya bersedia. Tepuk tangan pelan terdengar dari sudut ruangan. Komisaris utama berdiri, memberi hormat. Anak muda ini bukan hanya menyelamatkan pasien, tapi juga menyelamatkan kami dari kebangkrutan moral. Dan untuk pertama kalinya sejak awal krisis ini, Rehan tersenyum lepas. Bukan karena kemenangan, tapi karena ia tahu, sesuatu yang selama ini tersembunyi akhirnya terlihat juga. Malam turun perlahan di atas langit Jakarta, membawa kabut tipis yang menggantung di antara lampu-lampu gedung tinggi. Tapi di ruang konferensi lantai 8, suasana justru menghangat. Rapat resmi telah berakhir, namun percakapan belum berhenti. Sebagian besar anggota direksi telah bubar, tapi Tobias, Rehan, dan dua komisaris utama masih duduk di ruang kecil khusus di belakang. Tobias meletakkan selembar berkas di atas meja bundar. Matanya menatap Rehan, yang duduk di seberangnya dengan tubuh tegak tapi mata sedikit sayu. Rehan, kata Tobias pelan, sebelum semua ini terus berlanjut, izinkan aku membuka satu hal penting yang bahkan pihak rumah sakit ini belum tahu sepenuhnya. Rehan menoleh, alisnya sedikit mengernyit. Tobias menyentuh berkas itu dengan jari telunjuknya. Ini laporan lengkap audit teknis yang saya lakukan diam-diam sejak kemarin.
Saya punya akses langsung ke sistem internal karena rumah sakit ini menggunakan salah satu perangkat ventilasi yang pernah saya kembangkan bersama U Medical. Semua diam. Saya menemukan bahwa sistem kontrol ruangan operasi hari itu memang bermasalah. Tapi yang lebih mengerikan, kebocoran yang kamu deteksi bukan hanya kebetulan. Salah satu tabung anestesi ternyata tidak sesuai standar. Batas tekanan melebihi ambang aman. Jika operasi tetap dilakukan, bisa berujung pada kerusakan otak permanen. Rehan menunduk. Jemarinya mengepal di atas pahanya. Hatinya mencelos, bukan karena takut, tapi karena firasatnya terbukti benar. Tobias melanjutkan, dan kau, yang dianggap ceroboh, justru menyelamatkan pasien dari malapetaka yang nyaris terjadi. Seorang komisaris tua menyela. Tapi bagaimana mungkin Rehan bisa mendeteksi kebocoran sesensitif itu hanya dengan insting? Tobias menoleh pada Rehan. Kau yang harus menjawab, Rehan. Ruangan sunyi. Lalu, perlahan, Rehan mengangkat wajahnya. Saya tidak pernah berniat menyembunyikan siapa saya. Tapi saya tidak ingin dihargai karena gelar. Saya ingin melihat bagaimana sistem ini memperlakukan orang kecil. Karena saya pernah ada di atas. Dan saya tahu rasanya diabaikan hanya karena tak punya kuasa. Ia menghela napas. Saya lulusan Osaka Institute of Technology, jurusan teknik sistem medis. Dulu saya dipercaya sebagai asisten pengembangan sensor tekanan untuk ruang ICU. Salah satu proyek saya adalah mengembangkan ventilasi otomatis berbasis deteksi molekul gas ringan. Proyek itu saya kembangkan bersama Pak Tobias di tahun ketiga saya. Tapi saya berhenti. Karena saya kehilangan ibu saya. Mata Rehan berkaca-kaca. Suaranya mengecil. Tapi tak kehilangan kendali. Ibu saya wafat dalam operasi sederhana di sebuah rumah sakit di Bandung. Saat itu alat monitoring gagal membaca tekanan oksigen yang masuk ke tubuh beliau. Saya datang terlambat. Saat saya masuk ruang ICU, tangan beliau sudah dingin. Satu helaan napas dalam ruangan terdengar berat. Setelah itu saya merasa, dunia medis bukan lagi tempat saya. Tapi setelah beberapa tahun, saya sadar, bukan ilmunya yang salah, tapi sistemnya. Dan kalau saya ingin merubah sesuatu, saya harus tahu dulu bagaimana rasa sakit yang dialami mereka yang di bawah, yang setiap hari dilihat rendah, yang pendapatnya tidak pernah dipedulikan. Tobias menunduk, menahan emosi. Ia tahu kisah itu, tapi tidak pernah mendengar langsung dari mulut Rehan. Salah satu komisaris berdiri dan menatap Rehan lekat-lekat. Dan selama ini kamu memilih diam? Membiarkan dirimu dihina, direndahkan, hanya untuk melihat bagaimana sistem ini bekerja. Rehan mengangguk pelan. Kalau saya datang dengan jas dan CV dari luar negeri, saya mungkin akan dipuji. Tapi suara saya akan dianggap biasa. Saya ingin tahu, apakah seorang OB bisa didengar bukan karena siapa dia, tapi karena kebenaran yang ia bawa. Malam semakin pekat. Hujan mulai turun, mengetuk kaca-kaca gedung. Suasana dalam ruangan berubah. Bukan lagi sekadar forum bisnis, tapi ruang pengakuan. Ruang yang selama ini tidak pernah disediakan bagi mereka yang dipanggil hanya ketika dibutuhkan, tapi dibuang saat membuat masalah. Clara dan Sania tak hadir dalam ruang itu. Mereka memilih menyendiri di ruang direktur masing-masing. Entah karena malu, atau karena sadar, kebenaran telah terlanjur keluar dan tidak bisa dibungkam. Tobias berdiri. Ia menepuk bahu Rehan dengan tangan hangat. Kau bukan hanya teknisi, Rehan. Kau adalah penanda bahwa perubahan itu nyata. Dan dimulai dari yang paling sunyi. Rehan tersenyum kecil. Tapi matanya berkaca-kaca. Saya tidak ingin membalas siapapun, Pak. Saya hanya ingin satu hal. Biarkan staf kecil bersuara. Dengarkan mereka. Karena kadang suara paling jujur datang dari mereka yang tak punya apa-apa selain hati. Langkah kaki Rehan menggema lembut di lorong utama rumah sakit. Pagi itu langit mendung. Seolah menahan tangis yang tak sempat jatuh semalam. Tapi di dada Rehan, badai justru baru saja reda. Setelah bertahun-tahun menahan luka, kini ia berjalan bukan lagi sebagai OB. Bukan juga sebagai teknisi.
Tapi sebagai seseorang yang akhirnya mengenali siapa dirinya, dan siapa yang dulu ia tinggalkan. Ia melangkah masuk ruang direksi tanpa ragu, mengenakan batik tenun khas Kalimantan yang ia simpan lama untuk acara penting. Semua mata memandang. Tapi kali ini, bukan dengan ejekan atau rasa ingin tahu, melainkan penghormatan yang tumbuh dari ketulusan yang telah terbukti. Di ruang itu, duduk Tobias, para komisaris, Clara, Sania, dan 2 orang yang baru saja hadir pagi itu. Perwakilan notaris yang membawa satu dokumen lama dari penyimpanan hukum, surat wasiat Mahendra Ardiansyah. Ketua komisaris membuka rapat dengan suara yang dalam dan bergetar. Setelah melalui proses verifikasi selama semalam, kami menemukan bahwa Rehan Mahendra bukan hanya ahli teknik, bukan hanya penyelamat insiden operasi, tapi juga anak dari pendiri utama rumah sakit ini. Yang berarti, ia berhenti sejenak, menatap Rehan. Seluruh saham awal yang belum pernah diproses legalitasnya selama 20 tahun terakhir, kini resmi diwariskan kepada Rehan Mahendra, sebesar 38%. Suara kursi bergeser. Clara dan Sania membeku. Dengan proporsi tersebut, Rehan menjadi pemegang saham terbesar dalam struktur baru rumah sakit ini. Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Bahkan Tobias sendiri hanya duduk, menyaksikan semua terjadi seperti bab terakhir dari drama yang ditulis semesta. Clara akhirnya bicara. Rehan, kami tidak tahu. Rehan menatapnya lembut. Kalian tak perlu minta maaf lagi. Rasa sakit itu sudah lewat. Sekarang yang penting, kita tentukan kemana arah rumah sakit ini. Sania ikut berdiri. Wajahnya tidak lagi kaku seperti biasanya. Kali ini, ada kejujuran di matanya. Apakah kamu akan menggantikan posisi kami? Pertanyaan itu mengambang. Ruangan menahan napas. Semua menduga, Rehan akan menggunakan kuasa itu untuk membersihkan kursi yang dulu sempat merendahkannya. Tapi Rehan hanya tersenyum. Ia menggeleng pelan. Aku tidak akan mengambil posisi yang kalian bangun dengan kerja keras. Aku tahu betul, meskipun kalian pernah salah, tapi kalian juga punya semangat dan visi. Aku tidak mau menjadi direktur. Aku akan tetap di belakang. Tapi mulai sekarang, tidak ada lagi suara kecil yang diabaikan. Tidak ada lagi keputusan yang hanya berdasarkan gengsi. Salah satu komisaris menepuk meja pelan, memberi tepuk tangan yang segera diikuti oleh yang lain. Suasana menjadi haru. Clara menghapus air matanya diam-diam. Sania memeluk map dokumen erat-erat, seolah baru sadar betapa sempitnya dunia yang selama ini mereka bangun. Rehan berdiri. Ia melihat seluruh ruangan. Rumah sakit ini dibangun oleh ayahku untuk orang kecil. Bukan hanya orang besar. Dan aku ingin melanjutkan itu. Tapi caraku, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan kerja diam-diam. Karena aku percaya, kadang, yang paling penting bukan nama di papan, tapi tangan yang membersihkan lantai. Kalimat itu membuat semua terdiam. Tak ada yang bisa menandinginya. Karena tak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada seseorang yang memilih kerendahan, padahal punya peluang duduk di puncak. Beberapa hari kemudian, sebuah plakat kecil dipasang di dinding utama rumah sakit, dekat ruang tunggu pasien. Dedikasi untuk Mahendra Ardiansyah dan putranya, Rehan Mahendra, karena rumah sakit sejati adalah tempat di mana semua suara didengar. Di bawahnya, Rehan berdiri bersama Alin, mengenakan seragam barunya sebagai penasihat teknis dan humanistik utama. Tapi senyumnya tetap sama seperti saat jadi OB. Beberapa pasien dan staf lewat sambil menyapa. Tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dan Rehan menyukai itu. Karena menjadi terlihat bukan tujuannya. Membuat kebenaran terdengar. Itulah misi seumur hidupnya. Pagi itu rumah sakit terasa berbeda. Bukan karena aroma kopi dari kantin atau suara langkah kaki perawat yang tergesa, melainkan karena atmosfer tegang yang menyelimuti seisi gedung. Seperti ada sesuatu yang besar sedang bergerak, tapi belum semua orang tahu kemana arahnya. Rehan datang dengan pakaian yang tak biasa, kemeja biru langit yang bersih, celana panjang bahan gelap, sepatu kulit sederhana. Tidak lagi memakai seragam OB. Ia tak membawa kain pel,
tak mendorong troli pembersih, tak membuka pintu lift sambil menunduk. Ia berjalan lurus menuju lantai direksi. Di sana, sudah menunggu Tobias, dua komisaris utama, dan, tanpa diduga, Clara dan Shania. Ekspresi keduanya kaku. Tak ada lagi riasan sempurna. Tak ada senyum penuh kepercayaan diri seperti biasa. Mereka tampak seperti orang yang sedang berdiri di tepi jurang, berusaha menutupi retakan di dinding kepercayaan. Tobias berdiri. Wajahnya serius. Tak lagi ramah seperti sebelumnya. Hari ini saya tidak datang sebagai investor saja. Saya datang sebagai sahabat dari seseorang yang pernah menyelamatkan sistem saya. Dan sebagai tamu dari perusahaan ini, saya membawa satu keputusan. Seluruh ruangan hening. Tobias mengeluarkan map hitam tebal dan menyerahkannya kepada ketua Dewan Komisaris. Dalam map itu, terselip lembar revisi kerjasama, serta surat kuasa pemindahan sebagian saham kontribusi teknologi atas nama pribadi. Nama yang tertera di bawahnya, Rehan Mahendra. Suara gumaman lirih memenuhi ruangan. Dengan ini saya menyerahkan 10% saham dari sistem kerjasama yang saya tanamkan kepada Rehan Mahendra. Sebagai bentuk apresiasi terhadap kepekaan, integritas, dan pengabdian diam-diam yang ia tunjukkan. Bukan karena jabatan, tapi karena nilai. Clara nyaris terjatuh di kursinya. Shania menatap Tobias tak percaya. Tapi sebelum sempat mereka menyela, ketua komisaris berbicara. Saya sudah membaca dokumen ini sejak semalam. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada seluruh ruangan. Ia mengangkat map kuning tua, berdebu, yang semalam ditemukan Clara secara tak sengaja. Beberapa dari kalian mungkin tidak tahu bahwa sebelum rumah sakit ini resmi didirikan oleh Clara dan Shania, ada satu investor awal, pendiri pertama. Pria bernama Mahendra Ardiansyah, sosok dermawan yang meninggal mendadak saat pembangunan baru berjalan 40%. Beliau menyumbangkan lahannya, menghibahkan dana, lalu menarik diri dari struktur kepemilikan karena alasan pribadi. Tapi ia meninggalkan satu surat wasiat yang disimpan di notaris sejak 2002. Dan dalam surat itu, ia menuliskan nama anaknya. Anak kandung yang waktu itu masih kecil. Pewaris tunggal dari visinya. Namanya, Rehan Mahendra. Seluruh ruangan mendadak membeku. Clara menutup mulutnya dengan tangan. Shania terduduk dengan wajah kosong. Tobias hanya menunduk pelan, mengangguk. Seolah semua ini adalah simpul dari cerita yang selama ini tidak pernah diceritakan utuh. Rehan sendiri menatap kosong ke arah meja. Saya tidak pernah tahu hal itu, ucapnya pelan. Ayah meninggal saat saya kecil. Ibu tidak pernah cerita. Yang saya tahu, beliau hanya orang baik yang ingin bantu orang sakit tanpa pamrih. Ketua komisaris tersenyum. Itulah kenapa kamu seperti beliau. Lalu pria tua itu berdiri, menatap Rehan dengan lembut. Hari ini, saya ingin menawarkan sesuatu padamu, Rehan. Tapi bukan karena kamu pewaris. Bukan karena kamu pemegang saham baru. Tapi karena kamu orang yang sudah membuktikan bahwa lembaga ini bisa tumbuh bukan dengan gengsi, tapi dengan hati. Maukah kamu menjadi penasihat strategis utama rumah sakit ini? Membangun kembali dari bawah, tanpa menghapus sejarah siapapun. Tapi memperbaiki semuanya dari akar. Rehan terdiam. Ia melihat ke arah Clara dan Shania yang kini menatapnya dengan tatapan tak lagi congkak, tapi penuh rasa bersalah. Ia bisa saja mengangkat kepalanya tinggi dan membalas semua yang dulu mereka lakukan padanya. Tapi Rehan justru berkata, kalau saya bisa memilih, saya ingin kita bertiga bekerja sama. Clara dan Shania punya semangat yang besar. Mereka hanya belum sempat belajar mendengar. Ruangan terdiam. Kalimat itu seperti angin lembut setelah badai. Clara berdiri perlahan. Matanya berkaca-kaca. Ia melangkah mendekat, menatap Rehan dengan suara tercekat. Maafkan aku, Rehan. Aku terlalu sombong untuk melihat siapa kamu sebenarnya. Rehan menatapnya. Tak ada dendam di sorot matanya. Aku nggak butuh kamu lihat siapa aku. Aku cuma butuh kamu tahu semua orang di ruangan ini, dari OB sampai direktur, punya suara yang pantas didengar. Shania menunduk.
Untuk pertama kalinya, tak ada kata yang keluar dari bibirnya. Ia hanya mengangguk pelan. Langkah kaki Rehan menggema lembut di lorong utama rumah sakit. Pagi itu langit mendung, seolah menahan tangis yang tak sempat jatuh semalam. Tapi di dada Rehan, badai justru baru saja reda. Setelah bertahun-tahun menahan luka, kini ia berjalan bukan lagi sebagai OB. Bukan juga sebagai teknisi, tapi sebagai seseorang yang akhirnya mengenali siapa dirinya, dan siapa yang dulu ia tinggalkan. Ia melangkah masuk ruang direksi tanpa ragu, mengenakan batik tenun khas Kalimantan yang ia simpan lama untuk acara penting. Semua mata memandang. Tapi kali ini, bukan dengan ejekan atau rasa ingin tahu, melainkan penghormatan yang tumbuh dari ketulusan yang telah terbukti. Di ruang itu, duduk Tobias, para komisaris, Clara, Sania, dan 2 orang yang baru saja hadir pagi itu. Perwakilan notaris yang membawa satu dokumen lama dari penyimpanan hukum, surat wasiat Mahendra Ardiansyah. Ketua komisaris membuka rapat dengan suara yang dalam dan bergetar. Setelah melalui proses verifikasi selama semalam, kami menemukan bahwa Rehan Mahendra bukan hanya ahli teknik, bukan hanya penyelamat insiden operasi, tapi juga anak dari pendiri utama rumah sakit ini. Yang berarti, ia berhenti sejenak, menatap Rehan. Seluruh saham awal yang belum pernah diproses legalitasnya selama 20 tahun terakhir, kini resmi diwariskan kepada Rehan Mahendra, sebesar 38%. Suara kursi bergeser. Clara dan Sania membeku. Dengan proporsi tersebut, Rehan menjadi pemegang saham terbesar dalam struktur baru rumah sakit ini. Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Bahkan Tobias sendiri hanya duduk, menyaksikan semua terjadi seperti bab terakhir dari drama yang ditulis semesta. Clara akhirnya bicara. Rehan, kami tidak tahu. Rehan menatapnya lembut. Kalian tak perlu minta maaf lagi. Rasa sakit itu sudah lewat. Sekarang yang penting, kita tentukan kemana arah rumah sakit ini. Sania ikut berdiri. Wajahnya tidak lagi kaku seperti biasanya. Kali ini, ada kejujuran di matanya. Apakah kamu akan menggantikan posisi kami? Pertanyaan itu mengambang. Ruangan menahan napas. Semua menduga, Rehan akan menggunakan kuasa itu untuk membersihkan kursi yang dulu sempat merendahkannya. Tapi Rehan hanya tersenyum. Ia menggeleng pelan. Aku tidak akan mengambil posisi yang kalian bangun dengan kerja keras. Aku tahu betul, meskipun kalian pernah salah, tapi kalian juga punya semangat dan visi. Aku tidak mau menjadi direktur. Aku akan tetap di belakang. Tapi mulai sekarang, tidak ada lagi suara kecil yang diabaikan. Tidak ada lagi keputusan yang hanya berdasarkan gengsi. Salah satu komisaris menepuk meja pelan, memberi tepuk tangan yang segera diikuti oleh yang lain. Suasana menjadi haru. Clara menghapus air matanya diam-diam. Sania memeluk map dokumen erat-erat, seolah baru sadar betapa sempitnya dunia yang selama ini mereka bangun. Rehan berdiri. Ia melihat seluruh ruangan. Rumah sakit ini dibangun oleh ayahku untuk orang kecil. Bukan hanya orang besar. Dan aku ingin melanjutkan itu. Tapi caraku, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan kerja diam-diam. Karena aku percaya, kadang, yang paling penting bukan nama di papan, tapi tangan yang membersihkan lantai. Kalimat itu membuat semua terdiam. Tak ada yang bisa menandinginya. Karena tak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada seseorang yang memilih kerendahan, padahal punya peluang duduk di puncak. Beberapa hari kemudian, sebuah plakat kecil dipasang di dinding utama rumah sakit, dekat ruang tunggu pasien. Dedikasi untuk Mahendra Ardiansyah dan putranya, Rehan Mahendra, karena rumah sakit sejati adalah tempat di mana semua suara didengar. Di bawahnya, Rehan berdiri bersama Alin, mengenakan seragam barunya sebagai penasihat teknis dan humanistik utama. Tapi senyumnya tetap sama seperti saat jadi OB. Beberapa pasien dan staf lewat sambil menyapa. Tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dan Rehan menyukai itu. Karena menjadi terlihat bukan tujuannya. Membuat kebenaran terdengar. Itulah misi seumur hidupnya.